dan masalah. Dan yang kedua itu merancang program yang sesuai dengan kebutuhan pada masalah tersebut. Program bimbingan yang telah disusun dengan kebutuhan dan masalah secara maksimal tanpa adanya penyiapan sarana dan prasarana yang memadai. Dalam hal ini, perencanaan program bimbingan karir untuk meningkatkan eksplorasi karir. Guru bimbingan karir melaksanakan program bimbingan karir agar siswa dapat meningkatkan eksplorasi karir. Perencanaan program bimbingan karir diperlukan sebagai bagian integral dari bimbingan dan konseling yang dapat membantu siswa untuk menuntaskan suatu permasalahan karir sehingga siswa memiliki pemahaman yang meningkat dalam eksplorasi karir. Adapun manfaat dari pelaksanaan program konseling karir yaitu untuk menjelaskan arah dan pelaksanaan program konseling karir yang dilaksanakan dengan adanya kemudahan dan mengontrol serta mengevaluasi kegiatan yang dilaksanakan. Program yang telah direncanakan dapat terlaksana secara efektif dan efisien. Jenis-jenis program yang berdasarkan segi unit sepanjang tahun ajaran pada satuan pendidikan khususnya perguruan tinggi, ada 5 jenis program layanan yang diselenggarakan dalam pelayanan bimbingan konseling, yaitu yang pertama program tahunan, yaitu program pelayanan bimbingan konseling meliputi seluruh kegiatan selama tahun ajaran untuk masing-masing kelas rombongan belajar sebagai satuan pendidikan. Dan yang kedua program sementara, yaitu program pelayanan bimbingan dan konseling meliputi seluruh kegiatan selama 1 semester yang merupakan jabatan. Dan yang ketiga yaitu program bulanan. Program bulanan ini adalah pelayanan bimbingan dan konseling dari konseling meliputi seluruh kegiatan selama 1 minggu yang merupakan jabatan program. Dan yang keempat adalah program mingguan, yaitu program pelayanan bimbingan dan konseling meliputi seluruh kegiatan selama 1 minggu yang merupakan jabatan program bulanan. Dan yang terakhir yaitu program harian, yaitu program pelayanan bimbingan dan konseling yang dilaksanakan pada hari tertentu dalam 1 minggu. Program harian merupakan jabatan dari program mingguan dalam bentuk satuan layanan atau rencana program layanan atau disebut juga dengan satuan. Baiklah, saya akan melanjutkan materi tentang teknik menyusun program konseling karir. Dalam menyusun sebuah program konseling karir, seseorang konselor akan melalui beberapa tahapan berikut. Yang pertama yaitu studi kebutuhan. Sebelum menyusun program, konselor melakukan studi kebutuhan warga sekolah terhadap layanan konseling karir. Konseling diharapkan memiliki data tentang siswa. Semakin lengkap data yang dimiliki, maka program yang disusun dapat terlaksana secara efektif dan efisien. Yang kedua yaitu rancangan program masing-masing konselor sekolah. Yaitu setelah data terkumpul tadi, maka konselor menyusun program sesuai dengan kebutuhan para siswa. Kemudian yang ketiga ada pertemuan rutin. Rancangan program yang sudah disusun tadi berdasarkan data yang telah dikumpulkan, selanjutnya dibawa ke forum pertemuan konselor yang bertanggung jawab pada siswa asuh yang setingkat. Pada forum ini dirancang program yang sudah dibuat oleh para konselor tadi, kemudian didiskusikan sehingga melahirkan pola yang seragam. Kemudian yang keempat, musyawarah kelompok kerja atau MKK. MKK ini adalah diskusi terakhir sebelum program disahkan. MKK dipimpin oleh koordinat konselor dan dihadiri oleh seluruh anggota dan juga kepala sekolah. Masing-masing konselor akan menyampaikan ide yang telah dibuatnya tadi. Kemudian selanjutnya diambil kesepakatan bersama. Setelah adanya kesepakatan, maka musyawarah siap untuk diakhiri dan lanjutannya untuk pengesahan program. Yang terakhir adalah pengesahan program.
Baiklah, sekian hasil dari presentasi kami. Dari kelompok 13, sekiranya kalau ada hal-hal yang salah mohon diampuni.